Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan melanjutkan pembahasan soal-soal persamaan lingkaran. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di 1,4 dan menyinggung garis 3x dikurangin 4y dikurangin 2 sama dengan 0 adalah. Oke, nah ini kan pusatnya di mana? Di 1,4. Oke, pusatnya di 1,4. Berarti kita bisa menggunakan ini. Persamaan yang ini. X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan si A-nya. 1 ini A-nya, 4 ini si B-nya. Oke, berarti X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Cuman kita kan nggak tahu nih R-nya berapa. Nah, di sini nih. Kata kuncinya di mana? Di menyinggung. Oke, kata kuncinya di menyinggung garis 3x dikurangin 4y. Kalau misalkan ada lingkaran, oke, kemudian menyinggung garis. Nah, ini kan. Nah, berarti logikanya jari-jarinya itu sama aja jarak titik pusatnya. Titik pusat itu yang mana? 1,4 ke si garis ini si R-nya, oke? Nah, kita bisa menggunakan formula yang ini nih. Oke, Bang Jago kasih formula dulu nih. Oke. A dikali A besar ditambah B kecil dikali B besar ditambah C dibagi akar dari A besar ditambah A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Nah, ini A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. A besarnya ini dari mana? Nah, kalau misalkan ada persamaan garis gini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi kanannya 0, di sininya ada X, Y, sama C atau konstantanya. Nah, lihat. Di sini yang sebagai A siapa? A besarnya. A besarnya 3. Kemudian B besarnya min 4. C-nya itu berapa? Min 2. Oke ya. Nah, ini berarti A besarnya bukan di persamaan umum lingkaran ya, di rumus ini, tapi lebih kayak ke persamaan garis. Nah, A kecil sama B kecil itu pusat lingkarannya. Nah, makanya jarak dari titik pusat ke garis ini itu bisa ditentukan dengan formula yang ini ya. Nah, sekarang gimana? Ya udah, kita tentu ini jari-jarinya R sama dengan harga mutlak dari A-nya kan 1. 1 dikali A besar. A besarnya berapa? 3. Ditambah B, B-nya 4. Dikali B besar, B besarnya min 4. Oke, ditambah C, ditambah min 2, gitu ya. Dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, gitu ya. Nah, ini harga mutlak. Berarti R-nya gimana? R-nya berarti 1 kali 3 berapa? 3. 4 dikali min 4, min 16. Ini dikurangin 2. Kemudian akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 16. Atau R-nya sama dengan 3 dikurangin 16 berapa? Min 13. Min 13 dikurangin 2. Ya, ngutang 13, ngutang lagi 2. Berarti negatif 15 dibagi akar dari 9 tambah 16, 25. Oke ya. Berarti berapa nih? Berarti harga mutlak dari min 15 per 5 ya. Akar dari 25 kan 5. Atau harga mutlak dari min 3, atau berapa harga mutlak dari min 3? Ya 3. Oke, harga mutlak itu kan membuat positif ya. Membuat positif angka yang di dalam harga mutlak tersebut. Oke ya. Nah, sekarang kita tahu nih R-nya 3. Oke ya, berarti kita masukin aja X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat 3 kuadrat. Oke, kita keluarkan nih dari dalam kurung. Berarti X kuadrat 2 kali X kali min 1 min 2X min 1 dikuadratin positif 1 ditambah Y dikuadratin Y kuadrat 2 kali Y kali min 4 min 8Y min 4 dikuadratin positif 16, oke, sama dengan 9. Nah, sudah sampai gini mana? Ya udah, kita bentuk ke dalam persamaan umumnya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin 2X dikurangin 8Y
Nah, ini 1 tambah 16 berapa? 17. 17 dikurangin 9 kan? 9-nya pindah ruas ke sebelah kiri. 17 dikurangin 9 berapa? Positif 8 sama dengan 0. Oke, ada nggak? Mana? Nah, yang x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 8-nya tambah 8. Oke, dawet ya, atau dodol. Kayak gitu ya, jadi gampang ya. Atau bisa juga gimana? Nah, bisa juga caranya gini nih, triknya ya. Nah, lihat, kalau ini kan beda ya, A besar sama B besarnya beda-beda kan, tandanya sama angkanya. Kayak di sini sedang hujan ya. Mengingatkan kepada mantan, oke ya. Nah, ini kan A kecil. A kecil tuh gimana? A kecil itu kan min setengah A besar, oke? Berarti A besarnya gimana? A besar berarti min 2A. Atau A besarnya gimana? Min 2 dikali A, min 2. Sekarang kalau misalkan B kecil, itu kan min setengah B besar. B besar di persamaan umum lingkaran ya, bukan di persamaan garis. Nanti beda lagi nih ya formulanya. Ini gimana? Berarti B-nya sama dengan min 2 B kecil, atau min 2 dikali 4, min 8. Kalian tinggal cari aja yang A-nya min 2 sama B-nya min 8, yang mana? Nah, cuman ada ini kan si D, min 2 sama min 8, yang lainnya positif ya. Yang ini min 4, min 6 salah ya kan? Nah, ini salah, ini salah. Ini salah kenapa? Ininya positif. Harusnya kan A-nya min 2, B-nya min 8. Ya udah yang dodol ya. Itu cara gampang ya sih kalau misalkan kalian jeli ya. Oke, lebih gampang ya. Oke ya. Lanjut. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x min 6y ditambah c sama dengan 0 yang berpusat di titik 2,3. Menyinggung garis y sama dengan 1 dikurangin x, nilai c adalah oke. Menyinggung. Kalau menyinggung gimana sih? Menyinggung. Nah, kalau misalnya kalian tersinggung gimana? Gitu ya. Menyinggung itu maka gimana? Diskriminan sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0 ketika si y-nya, persamaan garisnya, ini sudah dimasukkan ke dalam persamaan umum lingkaran. Oke ya. Persamaan umum lingkarannya gimana? Nah, ini kan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangin 4x dikurangin 6y ditambah c sama dengan 0. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Y-nya itu 1 dikurangin x. Oke ya. Pusatnya 2,3. Oke, bisa gimana nih? Kalian bisa menggunakan yang mana ya? Jari-jari bisa nggak kira-kira? Kalau misalkan menggunakan jari-jari. Oke ya. Atau ini aja nih langsung ya, diskriminan sama dengan 0 ya. Berarti x kuadrat ditambah y-nya mana? Y-nya kan 1 dikurangin x ya. Berarti 1 dikurangin x kuadrat dikurangin 4x dikurangin 6 dikali 1 dikurangin x ya kan, y-nya kan 1 dikurangin x ditambah cendol sama dengan 0. Nah, berarti x kuadrat kita keluarkan nih dalam kurung nih. 1 dikuadratin 1, 2 dikali 1 dikali min x min 2x, min x dikuadratin positif x kuadrat, min 4x, min 6 dikali 1 min 6, min 6 dikali min x positif 6x ditambah c sama dengan 0. Oke, lanjut. X kuadrat tambah x kuadrat berapa jadinya? 2x kuadrat min 2x min 4x min 2x min 4x berapa? Min 6x min 6x tambah 6x 0 ya. Ini kan berarti bisa kita coret nih 0 ya. 1 dikurangi 6 min 5 tambah c min 5 ditambah c sama dengan 0. Atau bisa kita susun 2x kuadrat ditambah c dikurangi 5 sama dengan 0. Oke ya, bisa juga seperti ini, ditulis seperti ini. Nah, sekarang ini kan persamaan kuadrat, oke? A-nya berapa? 2 kan? B-nya 0. Oke nih, Bang Jago tulis ulang. Oke. Persamaan kuadrat kan gini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kan? Nah, ini 2x kuadrat ditambah c dikurangi 5 sama dengan 0. Oh, berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan C min 5. Gitu ya. C kan yang di sini nih, konstanta yang nggak ada variabel X-nya. Oke. Nah, berarti diskriminan ya, syaratnya gimana? Sama dengan 0. Oke, diskriminan itu gimana? B kuadrat min 4AC itu harus sama dengan 0. B-nya mana? 0. 0 kuadrat min 4 dikali A. A-nya 2, C-nya berapa? Min 5 ya. C-nya sorry nanti ulangi. Nah,
C-nya gimana? Nah, C-nya C min 5 ya, min 4 dikali 2. Nah, C di sini C yang dari persamaan umum lingkaran ya, bukan C di persamaan kuadrat yang ini ya. Oke, berarti min 4 dikali 2, 2A-nya nih 2, C-nya itu C min 5. Kita dalam kurungin aja deh, sama dengan 0. Oke, lanjut nih. Ini kan 0 berarti kan. Min 4 kali 2, min 8. Min 8 kali C, min 8C. Min 8 dikali min 5, positif 40 sama dengan 0. Berarti min 8C sama dengan min 40. Atau C-nya min 40 per min 8. Berapa? Min dibagi min positif kan? 40 bagi 8, 5. Oke, ada nggak jawabannya? Ada. Yang mana? Cendol ya. Tadi dawet, sekarang cendol dulu nih. Cendol dawet. Oke ya. Jadi nilai C-nya berapa? Nilai C-nya tidak lain adalah 5. Oke. Lanjut. Nah. Oke. Garis X minus 2Y sama dengan 5. Memotong lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X. Oke ya. Ditambah 8Y ditambah 10 sama dengan 0 di titik A dan B. Oke nih. Kalau misalkan garis itu memotong lingkaran. Nah, gini kan. Nah, berarti kan gini nih. Nah, misalkan gini kan, ada titik di sini sama titik di sini nih. Ini titik A, ini titik B, gitu ya. Nah, ditanya apa? Panjang ruas garis AB. Oke nih, Bang Jago kasih formula dulu. Panjang ruas garis AB, oke, jarak dari titik A ke titik B, panjangnya nih, itu gimana? Itu, nah, gini ya. X2 dikurangin X1, kemudian dikuadratin ditambah Y2 dikurangin Y1 kemudian dikuadratin. Karena kan di sini ada koordinat kan, ada X1 X2 gitu ya, atau XA dikurangin XB gitu ya, sama aja lah, ini X2 dikurangin X1 gitu ya. Nah, nanti gimana caranya? Oke, caranya gimana nih untuk dapat X2 sama X1, Y2 dan Y1? Ya udah tinggal masukin aja nih, tinggal masukin persamaan garisnya ke ini seperti biasa ya kan, karena memotong atau menyinggung itu tinggal dimasukin aja kan ke dalam persamaannya ya. Kalau memotong kan biasanya syaratnya diskriminasinya lebih besar dari 0. Cuman ini tinggal masukin dulu nih, oke ya. Nah, ini kan X min 2Y sama dengan 5, oke. Nah, kita bisa ngerubah dalam bentuk X atau dalam bentuk Y, silahkan ya. Berarti kan min 2Y sama dengan 5 dikurangin X, X-nya pindah ruas. Berarti Y sama dengan 5 dikurangin X per min 2 gitu ya. 5 dikurangin X per min 2. Nah, sampai di sini gimana? Nah, sampai di sini, oke, kita masukin ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya kan X kuadrat, nah ini ya, ditambah Y kuadrat min 4X, ditambah 8Y, ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya nih. Kita masukin si Y-nya ke dalam persamaan umum lingkarannya. Ya, seperti biasa. Berarti X kuadrat ditambah 5 dikurangin X bagi min 2 kuadrat dikurangin 4X ditambah 8. Nah, ini 5 dikurangin X bagi min 2 ditambah 10 sama dengan 0. Oke, kita keluarin dari dalam kurung ya. Berarti kan X kuadrat ditambah 5 dikuadratin 25. 2 dikali 5 dikali min X, min 10X. Min X dikuadratin positif X kuadrat. Cuman ingat, di bawahnya ada per min 2 ya. Penyebutnya min 2. Min 2 dikuadratin positif 4. Oke. Min 4X ditambah, nah 8 dibagi min 2. 8 dikali 5 min X per min 2 kan berarti bisa ini kan. 8 kita bagi dulu nih. 8 bagi min 2 berapa? Min 4 ya. Min 4 kali 5. Oke, langsung Bang Jago tulis aja deh. Oke. Langsung Bang Jago tulis min 4 dikali 5 min 20. Min 4 dikali min X berarti positif 4X ditambah 10 sama dengan 0 ya. Nah, ini kan bisa kita coret nih ya. Min 4X sama positif 4X. Hasilnya kan 0. Ya kan? Min 20 tambah 10. Min 20 tambah 10 berapa? Min 10 ya nggak? Min 20 tambah 10. Oke, Bang Jago tulis dulu. X kuadrat ditambah 25 minus 10X ditambah X kuadrat dibagi 4 min 20 tambah 10 min 10 sama dengan 0 ya. Karena di sini ada 4-nya nih, ada penyebut 4-nya, kita kali 4 supaya ini 4 di bawahnya kita coret atau hilang ya. 4 dikali X kuadrat gimana? 4X kuadrat
ditambah, nah ini kan bisa coret-coret kan. Oke, kalau misalnya dikali 4 sama kayak ini nih. Tadi kan 8 kali min 2, coret-coret, sisanya min 4. Kalau ini kan 4 bagi 4, 1 ya. Berarti langsung aja tulis atasnya, 25 dikurangin 10x, ditambah x kuadrat. Oke, 4 dikali min 10, min 40 sama dengan 0. Oke. Nah, sama sini gimana? 4x kuadrat. Oke, 4x kuadrat ditambah x kuadrat. Berarti 5x kuadrat min 10x, 25 dikurangin 40 min 15 sama dengan 0 ya. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita bagi 5, nih kita bagi 5, ini kan bisa dibagi 5, ada faktor 5-nya. Berarti x kuadrat min 2x min 15 bagi 5 min 3 sama dengan 0 ya. Oke nih, kita dapat nih persamaan kuadratnya. Nah, lanjut di slide berikutnya. Nah, tadi gimana? X kuadrat min 2x min 3 gitu ya. Oke, x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita faktorin nih, gimana nih persamaan kuadrat. Nah, kurung-kurung, berapa kali berapa hasilnya min 3? Ya, min 3 kali positif 1 ya. Min 3 kali positif 1 min 3. Min 3 ditambah 1 min 2 ya. Berapa kali berapa hasilnya min 3? Berapa ditambah berapa hasilnya min 2? Ya udah, ini nih faktornya ya. Berarti X1-nya sama dengan 3, oke, atau X2-nya sama dengan negatif 1, gitu ya. X1-nya sama dengan 3, atau bisa nggak ini yang X2? Boleh ya, bebas nih, mau X2-nya itu 3, X1-nya min 1, bebas aja. Nah, sekarang gimana? Sekarang si X2, X1-nya masuk ke dalam persamaan ini nih, oke? Kan kita nyari panjang, kita nyari si Y-nya dulu nih, Y1 sama Y2, nanti baru masuk ke dalam AB nih. Y-nya gimana? 5 dikurangin X min 2 nih. Oke ya, Bang jawab terus dulu. Y-nya, nah, sama dengan 5 dikurangin X dibagi min 2, gitu. Berarti Y1. Nah, Y1 dulu nih. Berarti 5 dikurangin 3 dibagi min 2. Atau Y1-nya sama dengan 5 dikurangin 3 berapa? 2 dibagi min 2, sama dengan min 1 ya. Y1-nya itu min 1. Nah, di sini aja di bawah. Nah, di sini ya. Y1-nya sama dengan min 1. Atau misalkan kalau misalkan si X2-nya min 1, Y2-nya gimana? 5 dikurangin X berarti kan dibagi min 2 gitu ya. Y2 5 dikurangin min 1 dibagi min 2. Atau Y2-nya 5 ditambah 1 dibagi min 2. Atau Y2-nya berapa? 6 dibagi min 2 min 3. Oke, sekarang kan kita dapat nih X1 Y1 X2 Y2. Nah, maka ditanyakan ruas garis AB. Oke ya. Ruas garis AB gimana? AB, oke, sama dengan akar dari X2 dikurangin X1 kuadrat, atau X1 dikurangin X2, boleh nggak Bang? Boleh ya, bebas. Ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Ya, hasilnya sama kok. Nah, berarti panjang garis AB, ruas garis AB, X2-nya mana? X2-nya min 1, min 1, min X1, min X1 berarti min 3 kuadrat ditambah Y2-nya, Y2-nya min 3 Bang. Min, oke, min Y1, oke, min 1, berarti kan min ketemu min lagi, gitu ya, nanti positif gitu ya. Nah, ini kuadrat, oke ya, berarti AB sama dengan akar dari min 1, min 3, min 4 kuadrat. Oke, yang ini min 3. Oke, ditambah min 3. Ini min 1 nih. Min kali min. Berarti min 3 ditambah 1 kan. Min 2. Oke, min 2 kuadrat. Nah, AB-nya gimana nih? Akar dari min 4 kuadrat 16. Min 2 kuadrat 4. Berarti AB akar dari 20. Kalau misalkan akar 20 gimana? Bisa dikeluarin kan? 4 dikali 5. Atau AB sama dengan 4-nya keluar. 2 akar 5. Oke ya. Panjang ruas garis AB-nya itu 2 akar 5. Kita cek ada nggak? Oke, ada ya. Kita makan bebek dulu nih. Tadi kan dawet cendol, sekarang bebek. Oke ya. Gampang ya? Oke ya, sip. Jadi masukin persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, dapat persamaan kuadrat, dapat X1 X2, dapat Y1 Y2, masukin ke persamaan atau panjang ruas garis. Oke. Lanjut ya. Nah, lanjut nih. Diketahui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2PX tambah 10Y tambah 9 sama dengan 0 mempunyai jari-jari 5 dan menyinggung sumbu X. Pusat lingkaran tersebut. Nah, sebenarnya ini kan lihat kalau pusat gimana? Si A-nya kan sini diketahui kan?
A-nya di situ 2P. A besarnya, sorry. Oke ya. A besarnya diketahui 2P. Oke. A besarnya 2P. Nah, A kecil itu kan gimana? Min setengah A kan? Min setengah dikali 2P. Berarti A kecilnya berapa sih? Min setengah dikali 2. Min P. Oke ya. Kalau yang B-nya berapa? B-nya 10. Oke, kan ini kan A nih. 2P ini A. 10Y, 10 ini kan B. Berarti B kecil atau pusatnya, A kecil kan pusat. B kecil itu pusat di sumbu Y, yang ini sumbu X. B kecilnya berapa? Min setengah dikali 10. Berarti berapa? Min 5. Ya udah dicari aja di jawaban yang ada min 5-nya gitu ya. Oke, berarti ini kan salah nih. Salah gitu kan karena B-nya 3 bukan min 5. Nah, ini kemungkinan ada banyak nih. Ada 3 ya. C, D, E. Oke, berarti gimana nih caranya? Ya udahlah, kita pakai cara biasa. Mempunyai jari-jari berapa? 5 dan menyinggung sumbu X. Ingat, menyinggung sumbu X. Kalau misalkan menyinggung sumbu X, ada lingkaran. Nah, dia menyinggung sumbu X. Nah, gini kan. Berarti yang jadi jari-jarinya siapa? Jari-jarinya si B. Oke. Jari-jarinya sumbu Y nih. Atau si B. Nah, si B berapa B-nya? Min 5. Oke. Nah, udah gini gimana? Kita menggunakan rumus jari-jari R. Nah, di sini lagian jari-jarinya udah diketahui ya, 5. Ya udah berarti ya. Jari-jarinya 5. Oke. Langsung aja nih berarti R sama dengan rumus jari-jari gimana? Akar dari gitu ya. Bisa 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangin C. Atau R sama dengan akar dari A kuadrat, ya kan pusatnya nih, A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar ya. Ini pusatnya, pusat di sumbu X, pusat di sumbu Y, dikurangin C besar. C besarnya dari persamaan lingkaran. Nah, di sini C-nya berapa? Ya, C-nya jelas. Ya, C-nya sama dengan 9 ya. C-nya 9. Ya udah, R-nya berapa? R-nya kan udah diketahui di sini 5. Ya udah, 5 sama dengan akar dari A kuadrat. A kuadratnya ini min P kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya kan min 5. Min 5 kuadrat. Dikurangin 9 C-nya ya. Berarti 5 sama dengan akar dari P kuadrat ditambah 25 dikurangin 9. Berarti 5 sama dengan P kuadrat. 25 dikurangin 9 berapa nih? 25 dikurangin 9. Ya, 16 Bang. Ya iya, gitu ya. P kuadrat ditambah 16. Nah, kalau misalkan kita pengen akarnya ini nggak ada, hilang, berarti kita masing-masing ruas nih, masing-masing ruas kita kuadratkan ya. Berarti 5 kuadrat sama dengan akar dari P kuadrat tambah 16, ini kuadrat. Berarti gimana jadinya? 25 sama dengan P kuadrat ditambah 16. Sini lah. Nah, sini. Nah, berarti yang ini pindah ruas kan 16-nya gitu. Atau P kuadrat sama dengan 25 ya. Bang Jago biar enak lah, biar asik P-nya di sebelah kiri aja deh. P kuadrat berarti 25 dikurangin 16. Berarti P kuadrat sama dengan berapa? 25 dikurangin 16. Ya, 9 ya. P-nya berarti akar dari 9. Atau P di sini plus minus ya. Atau P-nya berapa? Plus minus 3 ya. Akar dari 9 berapa? 3. Nah, P-nya nih dapat nih kita 3 gitu. P-nya dapat mana P-nya? 3. Oke, berarti P-nya nih bisa 3 atau P-nya sama dengan min 3. Nah, berarti A-nya gimana? A-nya bisa, kalau yang min, kan A-nya itu kan min P. Kalau misalkan yang 3, itu berarti A sama dengan min 3. Atau kalau misalkan P-nya itu min 3, ya berarti A-nya gimana? Gitu ya kan, A-nya ada 2 kemungkinan nih, si A-nya atau pusatnya. Pusatnya kan di sini min P. Atau A-nya ini min 3 gitu, min 3 gitu. Berarti A-nya berapa? Positif 3. Nah, ya udah. Berarti pusatnya bisa kemungkinan pusatnya nih A, B-nya itu bisa kemungkinan 3, min 5 ya kan, B-nya kan min 5. Atau A, B-nya ini bisa kemungkinan min 3, min 5 gitu. Ya udah dicari di soal mana 3, min 5 ya. Jadi yang entok ya, enak, endulita. Oke, E ya. Lanjut. Nah, lanjut nih. Lanjut gimana, Bang? Siap.
Jika A lebih kecil dari 0 dan lingkaran X kuadrat dan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangin AX tambah 2AY sama dengan 0 mempunyai jari-jari 2, maka koordinat pusat lingkaran tersebut adalah, oke ya. Lihat jari-jari diketahui. Oke. Di sini itu kan A kecilnya itu kan berarti min setengah dari A besar ya. A besarnya di sini udah diketahui min A yang ini nih. Di depan X ya. B besarnya berapa? 2A. Oke, 2A di sini di depan si Y. C-nya 0 ya, karena nggak ada nih C-nya. Oke, konstantanya nggak ada. Berarti A sama dengan min setengah A. Berarti A-nya berapa? Min setengah dikali min A. Min setengah dikali min A. Atau A per 2 ya. Ini kan positif. Nah, sekarang kalau misalkan B, ya udah B pusat itu kan di pusat berarti min setengah dikali 2A. Oke, B-nya berarti coret-coret min A ya. Min A. Oke, nah ini kan ada jari-jari, ya nggak? A-nya tidak diketahui, jari-jari diketahui. Ya udah pakai rumus jari-jari aja gitu ya. Kalau misalnya jari-jari diketahui, A diketahui, maksudnya si A besar nggak diketahui, B besar nggak diketahui, udah cara nyari koordinat pusatnya udah tinggal kita ini aja ya. Kita rubah aja nih jari-jarinya nih gimana gitu ya. Nah, jari-jari sama dengan itu gimana? A kuadrat ditambah B kuadrat min C ya. Nah, R sama dengan akar dari A kuadrat. Nah, ini kan A kuadrat per 4. Oke, kita kuadratin kan ya. Ditambah min A dikuadratin. Bang Jago langsung tulis aja lah. A kuadrat ya, ini kalian udah langsung lah. Min A kuadrat. Dikurangin C. C-nya berapa? 0 ya. Berarti R-nya gimana R-nya? Yo, R-nya kan R-nya 2. Oke ya. Sorry, Bang Jawa tulis dulu nih. R-nya kan diketahui 2. Nah sini 2. Sini 2 ya kan. Ini ada A kuadrat. Nah, ini ditambah A kuadrat. Supaya hilang dari akar ya biasa. Kuadrat kita kuadratin masing-masing ruas gitu ya. Kuadratin ini A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat. 2 dikuadratin ya 4. Oke, ini dikuadratin hilang akarnya. A kuadrat plus 4 ditambah A kuadrat. Nah, udah gini gimana nih? Nah, ini kan gimana nih? Ini kita jumlahin aja nih. Cara ngejumlahin gimana, Bang? Ya udah nih. A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat. 4-nya ke A kuadrat. 4 kali A kuadrat berapa? 4 A kuadrat ya. 4 dikali A kuadrat, 4A kuadrat ditambah A kuadrat, berarti 5A kuadrat per 4. Oke ya. Atau bisa juga kalian kali 4 semuanya, biar 4-nya hilang. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya. Kali 4 semuanya, biar 4-nya hilang. Gitu. Kalau mau dikali 4, boleh nggak? Boleh, ayo silakan. Oke, masing-masing ruas dikali 4 nih. Nah, ini dikali 4 ya semuanya nih, masing-masing ruas. 4 kali 4 16. A kuadrat per 4 dikali 4 coret kan, berarti sisa A kuadrat. A kuadrat dikali 4 4A kuadrat. Boleh kayak gini, boleh ya. 16 A kuadrat tambah 4A kuadrat 5A kuadrat. Oke, kita ke kanan, oke. Berarti 5A kuadrat sama dengan 16 ya. Bang Jago taruh sebelah kiri lah yang A kuadratnya. Berarti A kuadrat sama dengan 16 per 5. Atau A-nya gimana nih? A-nya plus minus akar dari 16 per 5. Atau A-nya sama dengan plus minus akar dari 16. Itu bisa keluar 4 per akar 5. Gitu ya. 4 per akar 5. Nah, A-nya dapat nih. Kita dapat A-nya nih. Nah, loh. Kalau misalkan A-nya udah dapat, ya udah kita susun. Oke, di sini kan A-nya berarti A per 2. Oke ya. A per 2. A-nya kan 4 per akar 5. Berarti 4 akar 5. Sorry, 4 per akar 5 gitu ya. 4 per akar 5 dibagi 2. Gitu ya kan. A-nya nih kalau yang positif nih ya. Bang Jago ambil yang positif dulu. Berarti kalau gitu berapa? Ya udah. Berarti kan ini kalau misalkan kita selesaiin kan jadinya gini kan ya. 4 per 2 akar 5 nih ya.
2-nya kita kali silang kan. Ini coret-coret sisanya 2 akar 5 gitu ya. 2 per akar 5. 2 per akar 5. Nah, yang B-nya itu kan min A. Bang Jago ambil yang A-nya positif dulu ya kan. 4 akar 5. Berarti min A. Berarti min 4 per akar 5 gitu ya. Nah, lihat ada nggak yang jawabannya 2 per akar 5 sama min 4 akar 5? Ada ya, yang B. Oke, yang bebek. Nah, kalau misalkan Bang Jago coba A-nya ini yang negatif. Kalau misalkan A-nya min 4 per akar 5. Gitu ya. Kalau misalkan min 4 per akar 5. Oh, sorry. Ini bukan yang B ya. Lihat nih di sini. Sorry. Waduh, Bang Jago kurang ngopi nih. Salah nih ya. Ulangi. Ulangi. Oke, lihat tuh di situ di soalnya tuh. Baca lagi tuh. A lebih kecil dari 0. A-nya lebih kecil dari 0, berarti A-nya yang ini ya, yang min 4 per akar 5. Jangan positif 4 per akar 5, tapi min 4 per akar 5 ya. Ya udah, berarti A-nya kita masukin min 4 per akar 5 dibagi 2. Gitu, ini tinggal tambahin min aja sih. Oke ya. Berarti A-nya gimana? A-nya min 4 per akar 5. Gitu ya, berarti min 2 per akar 5. Nah, B-nya min 4 akar 5 gitu ya kan. A-nya kan ini kan ya. B itu sama dengan min A. A-nya ini kan. Nah, berarti B-nya gimana? Min ketemu min. Berarti positif 4 per akar 5. Jadi jawabannya pusatnya A-nya itu min 2 per akar 5. B-nya 4 akar 5 ya. Yang A ya. Oke ya. Andong ya. Oke, bisa ya. Jadi ini langsung aja pakai jari-jari. Kemudian kan ini kan udah diketahui nih pusatnya itu kan ini yang ini setengah A. Yang B min setengah dikali 2A berarti min A, masukin ke dalam persamaan ya kan. Min setengah A per 2 dikuadratin itu jadinya A kuadrat per 4. Yang ini dikali ya, dapatlah si A-nya. Karena A-nya diminta lebih kecil dari 0, ya udah kita masukin ke dalam persamaan. Oke. Sip, gampang ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini, wah enak banget nih, udah Bang Jago kasih formula. Nah, persamaan garis singgung melalui titik A min 2, min 1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 12X dikurangin 6Y ditambah 13 sama dengan 0. Oke. Kita tulis dulu. Di sini A-nya berapa? 12. B-nya berapa? B-nya min 6. Cendolnya berapa? Cendolnya 13, Bang. Oke, siap. Nah, ini sebagai X1, Y1 nih. Ya, Bang Jago tulis deh. X1-nya min 2, Y1-nya itu min 1. Ya udah, tinggal masukin aja ke dalam persamaan ini ya. Masukin tuh. X1 dikali X, berarti min 2. Min 2X, oke ya. Ditambah Y1 dikali Y. Min 1Y atau min Y. Nah, Bang Jago langsung tulis aja min Y. Oke ya. Set. Nah, min Y. Ditambah setengah A. Ditambah setengah dikali A. A-nya berapa? A-nya 12. Oke. Dikali X ditambah X1. X1-nya min 2. Ya udah, langsung Bang Jago tulis aja ya. Di sini X min 2. Oke ya. X min 2 nih. Tambah X1. Oke. Ditambah setengah dikali B. B-nya berapa? Min 6. Nah, ini dalam kurungin deh. Dikali Y ditambah Y1. Oke. Berarti Y dikurangin 1 ya. Positif ketemu negatif. Jadi negatif ya. Ditambah cendol. Cendolnya berapa? 13. Oke, sama dengan 0. Oke, nih persamaan garis singgungnya. Lanjut. Min 2X min Y ditambah setengah dikali 12, 6. Oke. Ini X min 2. Oke. Ditambah. Dikurangin ya. Setengah dikali min 6. Setengah dikurangin min 6 berapa? Min 3. Nih ya. Setengah dikali min 6. Min 3. Y dikurangin 1 ditambah 13 sama dengan 0. Oke, lanjut nih. Min 2X min Y. 6 dikali X ditambah 6X. 6 dikali min 2. Min 12. Min 3 kali Y. Min 3Y. Min 3 kali min 1. Positif 3. Ditambah 13 sama dengan 0. Nah, ya udah, yang X kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan X, yang Y dengan Y, yang konstanta atau angka yang tidak ada variabelnya itu dengan yang tidak ada variabelnya juga.
Oke, lanjut. Berarti min 2x tambah 6x berapa? 4x. Min y dikurangin 3y, ngutang 1, ngutang lagi 3, min 4y. Min 12 ditambah 3, min 12 tambah 3, min 9. Min 9 ditambah 13, positif 4, sama dengan 0. Oke, ada nggak di? Oke, nggak ada. Ngajar pinter. Oke, ngajar pinter gimana nih? Lihat, ini kan ada faktor 4. Biasa, disederhanakan dibagi 4. Berarti kalau misalkan masing-masing dibagi 4, 4x dibagi 4, 4-nya coret, sisa x. Min 4 ya dibagi 4, min 4-nya coret, ya. 4-nya coret, sisa 1 kan. Ya, jadi min y. 4 bagi 4, 1 ya. Sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Oke, ada. Bebek lagi. Oke, bebek goreng. Bebek goreng Mas Endul. Oke ya. Lanjut. Oke. Nah, ini masih persamaan garis singgung. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus garis. Oke, berarti gimana? Kalian cari gradiennya dulu. Nah ya, persamaan garis singgungnya kan tegak lurus. Oke ya. Kalau tegak lurus gimana syaratnya? Oke, syaratnya tegak lurus. Ingat SMP, mg dikali ml sama dengan min 1. Kalau misalkan mg ini kita umpamakan persamaan garis singgung lingkaran, ya, gradien. Misalkan mg ini gradien dari persamaan garis singgung lingkaran nih. Oke, tulisannya mantep banget ya. Lingkaran ya. Mg misalkan gradien persamaan garis singgung lingkaran. Oke, berarti nah lihat, kita cari gradien si ini dulu nih, 2 yang dari persamaan garis ini. Gradiennya gimana nih? Kan ini kan 2y sama dengan, kalau kita pindah ruas, x dikurangin 3 ya. Atau y-nya x per 2 dikurangin 3 per 2. Sehingga apa? Sehingga ml-nya nih, persamaan garisnya ini, persamaan garis yang ini, itu memiliki gradien berapa? Setengah. Oke? Gradien kan ini di depan si variabel x ya, atau koefisien di depan x dibagi koefisien di depan y. Koefisien di depan x 1, koefisien di depan y 2, berarti 1 per 2 gitu ya. Ya udah, masukin ke sini. Mg dikali 1 per 2 sama dengan min 1. Atau Mg-nya, gradien garis singgungnya, itu 2 dikali min 1, min 2. Setelah sampai sini gimana? Kita masukin langsung. WD ya. Kita masukin langsung. Cuman kita cari dulu jari-jarinya nih ya. Jari-jarinya. Oke, R kuadratnya di sini kan 25. Oke ya, berarti R-nya berapa? 5. Oke, ya udah. Oke ya. R-nya plus minus 5 ya. Ini udah dikasih nih di sini plus minus 5. Berarti persamaan garis singgungnya gimana? Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1. Oke, Y sama dengan M-nya mana? M-nya udah dapet nih min 2. Min 2X plus minus R-nya berapa? R-nya 5 akar dari M kuadrat. Oke, min 2 kuadrat ditambah 1. Atau Y sama dengan min 2X plus minus 5 akar dari min 2 kuadrat 4. 4 tambah 1, 5 ya. Berarti Y-nya min 2X plus 5 akar 5 ya, Y-nya. Atau Y-nya min 2X negatif 5 akar 5. Ya udah, cari di soal yang ada nih. Yang ada yang mana? Oke, yang dodol ya. Yang dodol Garut. Oke ya. Ini gampang lah, ini mah tinggal dimasukin ke formula. Oke. Ada nggak soalnya? Oke, udah selesai ya. Nah, itu tadi pembahasan persamaan lingkaran ya. Nah, dari awal nih, kalau dari awal dari mulai titik pusat ya, ini harus kalian ulang, kerjakan mandiri, latihan soal ya, banyak-banyak latihan soal ya, banyak-banyak disambangin. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.